Hikayat Saijen dan Ikan Toda. Menurut Sahibul Rakyat, sebermula ada seorang datuk yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datuk Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersemedi di batu karang di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Hatta ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datuk Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting jauh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datuk Mabrur membuka matanya. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu semediku? Ikan apa kamu? Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Semedimu membuat lautan bergelora. Kami terusik, dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi, engkau memang sakti, Datuk Mabrur. Aku takluk. Katanya megap-megap. Matanya berkedip-kedip menahan sakit. Tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam. Jadi, itu rakyatmu? Datuk Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. Ya, Datuk. Tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat. Kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datuk, tolonglah aku, obati luka-lukaku, dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku akan mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi kepadamu bila engkau menolongku. Raja ikan todak mengiba-iba. Seolah sulit bernafas, insangnya membuka dan menutup. Baiklah, Datuk Mabrur berdiri. sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun perintahmu, kami akan memenuhinya. Datuk ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita, ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. Tidak, aku tidak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Lalu Datuk Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudra, sebelum matahari terbit besok pagi. Impianmu akan terwujud. Aku bersumpah. Jawab Raja ikan todak. Datuk Mabrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja ikan todak akan memenuhi sumpahnya itu. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang, kita harus saijan, seiring sejalan, seia sekata, sampai ke anak cucu kita. Kita harus serahkan lupakan, bantu membantu.
Setuju, Datuk. Sahut Raja Ikan Todak yang tergolek lemah. Ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datuk Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Ajaib! Dalam sekejap, darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datuk Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung karang kini berenang mengerumuninya. Melompat-lompat bersukaria, Saijan! kata Raja Ikan Todak sambil melompat di permukaan laut. Saijan! Sahut Datuk Mabrur. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datuk Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama, permukaan daratan itu kian tampak. Naik dan terus naik. Lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak. Saijan! 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 Datuk Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau, lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datuk Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijan dan Ikan Todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru.